Sofia membereskan meja kasir yang tampak acak-acakan setelah disibukkan oleh pengunjung yang membludak sejak siang tadi. Di akhir pekan kafe memang sering mengalami antrian yang cukup panjang. Pengunjung yang datang pun berasal dari berbagai kalangan dan umur. Dari pekerja kantoran sampai karyawan toko, dari orang tua, remaja dan pasangan kekasih yang menghabiskan malam akhir pekan mereka. Sebuah grup band akustik memainkan musik yang indah dan lagu yang enak didengarkan, membuat semua pengunjung menikmati suasana malam minggu itu. Via. Suara bariton membuyarkan lamunan Sofia. Perempuan itu melirik. Seorang pria tegap yang kira-kira seumuran dengannya. Sofia tertegun, mengapa dunia begitu sempit? Dia harus bertemu dengan orang yang benar-benar tak dia harapkan untuk bertemu lagi. Via, masih ingat aku? Tanya pria itu lagi. Senyum sumringah terukir di wajah tampannya. Hai, Raldo. Sofia menjawab sapaannya dengan singkat. Kamu kerja di sini? Tanya pria itu lagi. Iya. Udah lama? Kok aku baru lihat? Dia bertanya lagi. Baru 2 minggu. Jawabnya, malas. Oh, pantes. Lalu dia tersenyum. Kamu sendiri? Ngapain? Raldo mengerutkan keningnya, ini kafe milik ayahku. Dia menjawab, oh. Sofia terbengong. Tuh kan, betapa lucunya hidup ini. Aku udah nggak pernah lihat kamu di Heavens. Raldo memulai lagi pembicaraan setelah mereka terdiam cukup lama. Aku udah nggak kesana lagi. Sofia menjawab sambil menerima pembayaran dari seorang customer. Oh. Kini Raldo yang terbengong. Udah lama? Adalah beberapa bulan. Raldo mengangguk-anggukkan kepalanya. Sumpah demi apa gue ketemu dia lagi? Di sini lagi. Batin Raldo, seringaian terbit di sudut bibirnya. Sofia kembali pada pekerjaannya melayani pembayaran dari customer yang mulai mengantri lagi. Sementara Raldo mundur ke belakang, duduk di kursi memperhatikan karyawan baru yang tidak dia sangka kehadirannya sedikit pun. Sofia tertegun menatap bungkusan yang baru saja dia terima. Seorang kurir ekspedisi mengantarkan sebuah paket yang dibungkus dengan sangat hati-hati, dan saat dia membukanya, tampak sebuah ponsel miliknya yang dia tinggal di apartemen milik Satria di Jakarta. Tidak ada yang berubah dari ponselnya, semuanya tampak sama seperti saat terakhir kali dia meninggalkannya di atas tempat tidur sebelum pergi ke pesta yang diadakan Lara untuk Satria, yang berakhir dengan kemarahan pria itu dan membuat mereka berpisah hingga selama ini. Isinya pun tidak ada yang berkurang sedikit pun, semua foto masih ada. Foto-foto yang diambil saat dirinya ditinggal sendiri di dalam apartemen, dia bersyukur karena tidak pernah sekalipun mengambil gambar Satria saat pria itu berada di dekatnya. Kalau tidak, mungkin ponsel tersebut akan sangat dipenuhi dengan foto-foto Satria, dan akan membuat Sofia merasakan rindu yang teramat sangat. Ya, semarah apapun dirinya, perasaan itu tak pernah berubah terhadap Satria. Kak Nikonya. Sesakit apapun hatinya, rasa cinta tak pernah hilang dari sana, malah bertambah semakin besar setiap harinya. Ditambah rindu yang terus menyeruak memenuhi rongga dada, membuatnya merasa sesak dan sakit. Satu-satunya yang membuat Sofia masih enggan menerima kedatangan Satria adalah karena pria itu masih merupakan suami dari seorang perempuan yang tengah mengandung anak mereka. Dia menyadari betul posisinya seperti apa. Seorang perempuan yang hadir di tengah kemelut rumah tangga satu pasangan sah, menjadikan dirinya sebagai tersangka utama apabila rumah tangga tersebut hancur. Bukan hanya sebuah rumah tangga yang hancur, tapi juga ada seorang anak yang akan jadi korban dari kehancuran tersebut. Dan dia tahu persis bagaimana rasanya. Saat dengan terpaksa harus memutuskan bercerai, dan menjadikan anak sematawayangnya Dikta sebagai korban perceraian orang tuanya. Dia menjadi saksi bagaimana Dikta tumbuh tanpa ayah. Membuat anak perempuannya tersebut agak rendah diri di antara teman-teman sebayanya. Tumbuh tanpa sosok ayah dalam hidupnya, membuat Dikta begitu mudah terpikat dengan seseorang yang hadir mengisi kekosongan itu, seperti kepada Satria. Yang datang di saat mereka membutuhkan sandaran hidup. Satria menjadi sosok sempurna bagi Dikta, penuh kasih sayang, perhatian, dan senang memanjakan. Padahal Dikta bukanlah anak kandungnya. Bayangkan jika dia memiliki anak sendiri, akan sebesar apa kasih sayang yang dia berikan kepada anak kandungnya. Mengingat itu, hati Sofia terasa sakit. Jika saja dia bukan suami dari seseorang,
atau calon ayah dari seorang bayi yang sedang dikandung Lara, tentu ceritanya akan lain. Sepertinya, hidup mereka bertiga akan sangat indah. Dipertemukan saat ini dan bersatu sebagai keluarga kecil yang bahagia. Ah, kadang hidup serumit itu. Kalau akhirnya harus menyedihkan seperti ini, mengapa mereka harus dipertemukan kembali? Kenapa Tuhan tidak berusaha menghalangi mereka dan malah membuka jalan bagi keduanya untuk bertemu? Dan bersama dalam waktu yang cukup lama. Meninggalkan banyak kenangan menyesakkan bagi dirinya. Sofia menarik napas dalam-dalam. Meredam sesuatu yang tengah memaksa keluar dari pelupuk matanya. Ponsel bergetar, sedetik kemudian benda pipi itu berbunyi nyaring. Di layar tertera gambar dan nama seorang pria yang begitu dirindukannya selama 3 bulan ini. Papi. Ponsel berdering hingga beberapa saat. Namun Sofia tidak berani menjawabnya. Dia takut rasa rindunya semakin parah. Ponsel terus berbunyi hingga beberapa kali. Dan entah di deringan keberapa, perempuan itu akhirnya menyerah. Dia memutuskan untuk menjawab telepon dari Satria. Halo? Katanya, dengan suaranya yang bergetar. Hening. Via. Beberapa menit berikutnya. Kembali hening, Via. Ya. Akhirnya menjawab. Kamu. Apa kabar? Suara rendah dari sana. Baik. Papi sendiri gimana? Tiba-tiba merasa canggung. Aku sehat. Syukurlah. Seakan bernapas lega. Kamu. Sedang apa? Basa-basi. Kerja. Jawab Sofia, pendek. Entah harus memulai percakapan seperti apa. Kamu. Kerja lagi. Berpura-pura tidak tahu. Sofia mengangguk, seolah-olah pria yang sedang menelponnya bisa melihatnya dari kejauhan. Baiklah. Maaf sudah mengganggu. Iya. Kemudian telepon ditutup. Sofia masih terdiam, ponsel masih menempel di telinganya. Berharap bunyi tut yang dia dengar berubah menjadi suara bariton milik Satria lagi. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Tak ada panggilan lagi dari nomor ponsel milik Satria. Tubuhnya luruh di kursi yang tengah dia duduki. Pada kenyataannya Sofia tidak mampu membenci pria itu. Satria selalu bisa membuatnya merasa merindu. Ah, perasaan bodoh ini, betapa menyiksanya. Dikta sudah siap dengan seragam sekolahnya. Hari Senin dia harus berangkat pagi-pagi untuk mengikuti upacara bendera. Seperti biasa, gadis kecil itu terus melirik ke arah jalan di depan rumahnya, mengharapkan kehadiran seseorang yang selalu datang untuk menjemput dan mengantarnya ke sekolah. Dia sudah sangat terbiasa dengan kehadiran pria yang sudah dikenalinya sebagai ayah, memberikan perhatian yang tak pernah dia dapat selain dari kakeknya. Walaupun tidak setiap hari, tapi Satria telah berhasil mengisi kekosongan dalam hidup seorang gadis kecil yang tumbuh tanpa sosok seorang ayah. Ayo kita pergi. Ajakan ibunya mengaburkan lamunan gadis kecil itu. Dikta mendongak. Kenapa? Nunggu apa lagi? Itu, Papi hari ini nggak datang? Tanyanya, ragu-ragu, takut membuat ibunya marah seperti tempo hari saat dia menanyakan keberadaan Satria. Mungkin papi sibuk jadi nggak bisa datang. Sofia mengeluarkan ponsel dari tas kerjanya, mengusap layar untuk membuka aplikasi pada ponselnya, melihat kalau ada pada pesan yang masuk. Sedikit berharap Satria yang mengirim pesan padanya. Mama lagi yang antar, ya? Tawarnya, lalu menggandeng tangan gadis kecil itu. Dikta tak menjawab, hanya mengikuti langkah ibunya menuju keluar pagar. Tiba-tiba ponsel berdering, tampak nomor Satria tengah melakukan panggilan video. Tanpa sadar Sofia tersenyum, namun segera dia mengulum bibirnya sendiri untuk menghilangkan senyum dari wajahnya, dia tidak ingin kederaan dengan sikap perhatiannya pria itu. Sofia berdeham, lalu mengusap layar ponsel ke atas untuk menjawab video call. Terpampang jelas wajah tampan itu di layar, seketika membuat dada Sofia berdegup begitu kencang. Hei! Satria menyapa dari seberang. Sofia tersenyum, yang merupakan senyum paling manis yang Satria lihat dalam kurun waktu 3 bulan semenjak mereka berpisah. Hatinya berdesir. Dikta sudah berangkat sekolah? Ini mau berangkat. Mana, aku mau bicara. Katanya. Kemudian Sofia menyerahkan ponsel kepada anaknya. Papi.
Begitu dia melihat layar ponsel. "Hei Dikta," sapanya. "Papi hari ini nggak antar aku sekolah? Papi banyak kerjaan ya? Nggak ke Bandung?" Mengeluarkan banyak pertanyaan dari mulut kecilnya. Satria terkekeh, "Kamu lucu sekali sih." Dikta mengerucutkan mulutnya, membuat dia terlihat semakin imut. "Maaf, papi nggak bisa antar Dikta, papi banyak kerjaan. Mungkin agak lama nggak bisa ke Bandung." Satria menjelaskan. "Yao." Dikta terlihat kecewa. "Sementara diantaranya sama mama dulu ya." Satria melanjutkan. Dikta menoleh ke arah ibunya yang asyik memperhatikan interaksi mereka. Lalu kembali menatap layar ponsel. Anak itu mengangguk. "Pinter. Dikta jangan nakal, nurut sama mama. Nanti kita ketemu lagi." Sofia buru-buru meraih ponsel di tangan gadis kecil itu. "Kamu hari ini kerja?" Satria kini bertanya kepada Sofia. Perempuan itu mengangguk. "Baiklah. Hati-hati di sana, jaga diri kamu." Sofia mengangguk lagi. Entah kenapa terasa ada yang mengganjal di tenggorokannya. Suaranya tercekat. "Aku harus ke Rusia, ada yang harus aku urus." Sofia merasa hatinya mencelos. Dia membeku. "Mungkin agak lama aku tidak bisa menemui Dikta. Kamu gantikan aku antar dia ke sekolah, ya?" Katanya lagi. Sofia mengulum bibirnya kuat-kuat. Kembali menahan sesuatu yang terus memaksa keluar dari pelupuk matanya. "Ya sudah, aku harus segera berangkat. Hati-hati di sana. Jaga diri kalian selama aku tidak ada." Sambungnya lagi, lalu telepon diakhiri. Sofia masih menatap layar ponsel, berharap Satria mengulangi panggilannya. Namun setelah beberapa menit, tidak ada panggilan lagi yang masuk. Hatinya sedikit kecewa. "Mama." Dikta menarik ujung kemeja kerja milik Sofia, membuat perempuan itu tersadar dari lamunannya. "Nanti aku telat upacara." Gadis kecil itu mengingatkan. "Oh, iya. Ayo pergi." Sofia kembali menggandeng tangan putrinya. "Mama." Dikta memanggil pelan saat mereka sudah berada di dalam taksi online. "Iya. Mama kangen ya sama papi." Anak itu dengan polosnya. "Heu. Am." Sofia tergagap. Dia merasa seperti tengah tertangkap basah. "Mama masih marah sama papi?" Bocah itu bertanya. "Mama. Kenapa mama marah sama papi?" Dikta menatapnya dengan mata bulatnya yang bening. "Papi nakal sama mama?" Tanyanya lagi. Tapi papi baik sama Dikta. Nggak pernah marah. Padahal Dikta suka minta macam-macam. Sering minta jalan-jalan juga. Tapi papi nggak pernah marah." Sofia tak menjawab. Hanya menghela napasnya dalam-dalam. Anak itu tidak mungkin akan mengerti walau dirinya menjelaskan. Arfan menyelesaikan pekerjaan yang dia tangani hari itu dengan baik. Kepergian Satria ke Rusia membuatnya diserahi tanggung jawab yang besar oleh pria itu. Menangani beberapa proyek, dan menandatangani banyak dokumen penting untuk keberlangsungan bisnis atasannya. Kunjungan ke beberapa cabang di beberapa kota pun dia lakukan sebagai bagian dari pekerjaan. Dan ini bukan kali pertamanya dia pergi ke suatu kota untuk menangani hal yang biasa Satria kerjakan. Karena selain mengatur jadwal, Arfan juga diserahi tanggung jawab yang sama seperti halnya Satria. Maka ketika atasannya itu sedang memiliki urusan lain yang lebih penting, Arfanlah yang harus turun tangan. Dan kini dia berada di kota Bandung, untuk meninjau beberapa lokasi proyek pembangunan fasilitas pemerintahan yang tendernya telah dimenangkan oleh perusahaan milik Satria. Mobil Jaguar Silver miliknya kini berbelok ke area parkir sebuah kafe yang cukup terkenal di pusat kota Bandung. Dia berhenti di sebuah spot yang sepi agak jauh dari mobil yang lainnya. Mematikan mesin mobil, lalu terdiam. "Mengapa juga aku harus ke sini? Memangnya aku kurang kerjaan apa?" Melirik jam yang melingkar di pergelangan tangannya. Baru jam 8 malam. Mungkin dia masih bekerja. "Baiklah, aku akan menunggu di sini sampai dia selesai." Gumamnya, menyandarkan kepalanya pada sandaran kursi di belakang, lalu membuka jendela agar udara segar masuk dengan baik. Membuka ponsel dan melihat beberapa chat yang masuk,
di antaranya foto-foto Sofia yang tengah berbicara dengan seorang pria yang dia kenali sebagai anak pemilik kafe tempat perempuan itu bekerja. Arfan meraih sebungkus rokok yang tersimpan di laci dashboard, lalu menariknya satu batang dan menyalakannya. Kemudian menghisapnya dengan nikmat. Hingga asap putih membumbung di udara. Raldo tak hentinya menginterupsi pekerjaan yang tengah dilakukan Sofia. Pria itu terus membuntuti kemanapun dia pergi. Seperti anak anjing yang baru menemukan tuannya. Membuat risih. Mau ya nanti kita keluar? Temenin aku dong. Kita hangout lah sekali-kali. Katanya, yang kini berada di depan meja kasir, tempat Sofia bekerja. Aku nggak bisa. Aku harus pulang cepat malam ini. Masa sih? Dulu bisa-bisa aja pulang tengah malam. Bahkan sampai subuh. Sofia memutar bola matanya, jengah. Sekarang udah enggak. Jawabnya, sambil melayani pembayaran dari seorang customer. Serius? Masa? Sofia tak menjawab. Kamu malam ini udah ada janji ya? Kalau besok gimana? Bisa kali. Sofia akhirnya menyerah, bisa nggak sih biarin aku kerja dengan tenang? Kamu jangan gangguin terus. Dia berbalik dengan kesal. Aku ngajak kamu hangout lo, bukannya gangguin. Jawab Raldo belum menyerah. Aku lagi kerja. Kamu kerja di tempat aku, lo. Kafe ini punya ayahku. Raldo dengan bangganya. Terus, memangnya ada keharusan ya seorang karyawan untuk ngikutin ajakan anak bosnya? Ya. Nggak juga sih. Ya udah, kamu nggak usah ajak-ajak aku lagi. Aku nggak bisa. Ajak yang lain aja. Aku maunya ajak kamu. Gimana dong? Orang akunya nggak bisa. Raldo mendengus kasar, kemudian pergi. Dasar sinting. Sofia kembali pada pekerjaannya. Ngapain sih, tuh orang ganggu terus? Salah satu teman kerjanya menyela setelah Raldo pergi. Nggak tahu, duh. Kamu sebelumnya pernah kenal Mas Raldo emang? Dulu pernah ketemu beberapa kali. Kenal biasa aja. Sofia menggaruk kepalanya yang tak gatal. Dia emang agak rese sih, kadang suka seenaknya. Iya, kelihatan. Ya udah, kita closing, sebentar lagi tutup ya. Sofia mengangguk. Mesin kasir sudah dikunci, uang omset kafe hari ini juga sudah diamankan di tempatnya, meja juga telah dibereskan dari kertas dan sampah kecil-kecil. Dan karyawan lainnya pun telah menyelesaikan pekerjaan mereka masing-masing. Kini sudah saatnya pulang. Rasanya senang sekali mengingat rumah. Tiada tempat lain yang ingin segera Sofia tuju selain rumahnya. Mengingat wajah anaknya, yang mungkin kini telah tertidur lelap di kamarnya, karena waktu juga telah menunjukkan pukul 10 malam. Jangan lupa besok perayaan ulang tahun kafe, ya. Kita lembur. Salah satu dari mereka mengingatkan. Oke, yang lainnya menyahut. Setelah semua pintu dan jendela yakin terkunci rapat, mereka pun berhamburan keluar dari area kafe yang sudah sepi. Tinggal beberapa mobil saja yang terparkir terpisah. Sofia tengah berjalan ke arah luar ketika seseorang menghentikan langkahnya. Mau apa lagi sih? Sofia menatap malas pria di depannya. Kamu tahan harga ya sekarang? Raldo dengan tiba-tiba. Maksudnya? Nggak usah sok polos deh. Kita udah sama-sama ngerti. Dan aku juga udah pernah booking kamu. Sofia mengerutkan dahi. Kamu minta berapa biar bisa temenin aku malam ini? Dek. Sofia mulai mengerti kemana arah pembicaraan pria itu. Raldo, aku udah nggak gitu lagi sekarang. Serius? Raldo mencibir, orang kaya kamu itu nggak mungkin bisa berhenti dari pekerjaan itu. Udah banyak buktinya. Dan nggak mungkin kamu bisa berhenti. Terserah, Sofia melanjutkan langkahnya. Ayo deh, aku bisa bayar berapa aja buat kamu. Asal kamu mau menemani aku semalam ini aja. Sofia menggelengkan kepalanya, kamu cari aja yang lain, pasti banyak yang mau kamu ajak jalan. Tapi aku maunya sama kamu. Raldo mengikuti langkah perempuan itu yang hampir mencapai pintu gerbang. Udah aku bilang gak bisa. Via. Meraih tangan Sofia hingga langkahnya terhenti. Ayolah. Raldo, lepas. Aku harus pulang. Iya, tapi setelah.
Seharusnya kamu tidak usah memaksa jika dia tidak mau. Sebuah suara yang tidak asing terdengar dari arah belakang. Mereka menoleh. Dalam keremangan satu sosok muncul dari sudut area parkir yang gelap setelah beberapa saat mendengar percakapan antara dua manusia berlainan jenis ini. Langkahnya pelan namun tegas. Dan wajah dingin itu kini terlihat jelas diterpa cahaya dari lampu sorot di sisi pagar. Arfan. Sofia agak terhenyak. Matanya segera memindai ke arah di mana Arfan muncul. Kalau ada sosok lain yang mengikuti pria itu di belakangnya. Arfan berhenti tepat 3 langkah dari mereka. Satu tangannya dimasukkan ke dalam saku celana, sementara tangan lainnya menjepit sebatang rokok yang menyala, yang kemudian dihisapnya hingga ujung rokoknya terlihat berpendar. Lalu mengembuskan asapnya ke udara. Sudah malam, Via. Ayo aku antar pulang, Arfan menggendikkan kepala. Sofia menghentakkan tangannya hingga terlepas dari genggaman Raldo. Lalu mengikuti langkah pria itu menuju mobilnya di sudut area parkir. Cih. Sok-sokan berhenti jual diri, taunya tetap aja ikut pas ada yang ngajak. Raldo bergumam, namun masih bisa didengar oleh kedua orang yang hampir memasuki mobil silver di depan. Arfan tertegun, menarik napasnya pelan, melirik ke arah Sofia yang juga sama terdiam. Lalu menjatuhkan rokok yang baru setengah dia hisap ke dekat kakinya, dan menginjaknya dengan keras. Pria itu memutar tubuhnya. Lalu dengan langkah lebarnya dia segera menghampiri Raldo yang masih berdiri di sana. Arfan berhenti tepat 2 langkah di depan Raldo. Jaga bicaramu, dan juga sikapmu, atau aku tidak akan segan menarik semua investasi dari usaha ayahmu. Cih. Memangnya siapa dirimu itu? Ayahku tidak berurusan dengan orang sembarangan sepertimu. Raldo mengejek. Kau. Arfan, sudah. Sofia menginterupsi. Sana, bawa jal asteris ang itu bersamamu, kalau kau suka barang bekas. Rahang Arfan mengeras hingga giginya bergemeletuk saling beradu. Kedua tangan sudah terkepal di sisi tubuhnya. Dan siap melayang meninju ke wajah tampan Raldo jika saja Sofia tak berlari untuk menghentikannya. Sudah. Sofia menyelinap di antara 2 tubuh tinggi yang berhadapan itu. Tangannya meraih pundak Arfan lalu menariknya dari hadapan Raldo sebelum perkelahian terjadi. Kalau saja suamimu tahu kamu diperlakukan seperti tadi, aku yakin dia akan segera terbang dari Rusia hanya untuk menghancurkan kafe itu. Arfan masih mengomel sambil mengendalikan setir mobilnya membelah jalanan malam itu. Maka jangan beritahu dia apapun. Sofia menyela. Untung saja aku memutuskan untuk menunggu kamu di sana. Setelah beberapa hari ini ada laporan kalau dia sering mengikutimu seperti tadi. Kamu mengawasi aku? Mata Sofia terbelalak. Dia tidak percaya masih berada dalam pengawasan. Arfan tidak menjawab, konsentrasinya masih terpecah antara jalanan dan rasa marahnya karena ucapan Raldo beberapa saat yang lalu. Arfan. Suamimu yang menyuruh aku. Akhirnya menjawab. Ah, kalian berlebihan. Bayangkan jika aku tidak mengawasi kamu, apa yang akan terjadi tadi waktu dia menarikmu? Selama ini kalian mengawasi aku. Arfan terdiam. Arfan. Sofia berteriak. Kamu selalu ceroboh dan sering membahayakan diri sendiri. Ceroboh apanya? Membahayakan diri apanya? Sofia berteriak lagi. Kamu tidak sadar banyak laki-laki yang seperti tadi di sekelilingmu, ya? Aku punya hidup sendiri, dan sehari-hari aku memang harus berhubungan dengan banyak orang, kamu tahu. Aku bekerja di tempat yang dikunjungi banyak orang, ingat? Ya, tapi tidak dengan orang semacam itu. Tidak lagi. Aku sudah tidak seperti itu lagi, Arfan. Aku tahu. Terus, kenapa kamu masih mengawasi aku? Aku hanya khawatir. Arfan bergumam samar. Apa? Aku hanya khawatir. Arfan setengah berteriak. Sofia tertegun. Pak Satria yang khawatir kepadamu, meralat kata-katanya, kini suaranya lebih tenang. Untuk apa dia mengkhawatirkan aku? Sofia menghempaskan punggungnya ke sandaran kursi. Dia suami kamu, jelas dia akan mengkhawatirkan kamu. Cih. Suami. Arfan menghela napas dalam-dalam. Memelankan laju mobilnya, lalu berhenti ketika lampu lalu lintas berubah merah. Kenapa kamu memilih hidup yang sulit seperti ini? Arfan setelah terdiam cukup lama.
Ini tidak sulit. Aku sudah terbiasa bekerja keras dari kecil. Ini bahkan lebih ringan dari sebelumnya. Aku hanya perlu bertahan bekerja di kafe itu, atau tempat lainnya tanpa harus mencari tambahan dari menjual diri. Sofia sengaja menekan kata menjual diri. Semuanya lebih baik sekarang. Terima kasih untuk kamu, dan bosmu yang telah menyelamatkan aku. Apa yang akan kamu lakukan setelah semuanya selesai? Arfan menyandarkan kepalanya ke belakang. Maksud kamu? Sofia menjengit. Setelah urusan Pak Satria selesai, apa yang akan kamu putuskan? Aku nggak ngerti arah pembicaraan ini. Kamu tahu, putusan pengadilan mungkin akan keluar akhir minggu ini, Pak Satria resmi bercerai. Apa? Apa yang? Bagaimana bisa? Arfan mengerutkan dahi. Dia tidak memberitahu kamu. Memberitahu apa? Soal gugatan cerainya yang sudah dikabulkan pengadilan, dan juga tes DNA. Arfan menggantung kata-katanya. Gugatan cerai? Tes DNA? Maksudnya? Sofia masih belum paham. Astaga, dia belum memberitahumu? Arfan mengusap wajahnya kasar. Merasa menyesal karena telah terlalu banyak bicara. Sofia menggeleng. Aku pikir dia sudah bicara saat menelpon kamu 2 minggu yang lalu. Dia tidak bicara apa-apa selain menanyakan Dikta, dan berpesan untuk mengantarnya ke sekolah. Terus soal dia yang mau pergi. Sofia meracau, Arg. Dia melakukannya lagi. Lagi-lagi dia merahasiakan banyak hal dari aku. Arfan memejamkan matanya. Harusnya aku tidak banyak bicara. Itu urusan kalian. Lalu kembali menyalakan mesin mobilnya saat lampu berubah hijau. Katakan apa lagi yang tidak kutahu? Sofia mencondongkan tubuhnya ke arah Arfan. Aku tidak mau ikut campur. Biar dia yang bicara. Aku mau tahu sekarang. Arfan terdiam. Arfan. Pria itu masih menutup mulutnya. Baiklah, jangan bicara apapun lagi kepadaku. Sofia mengempaskan punggungnya ke belakang, lalu melipat tangannya di dada dengan wajah yang cemberut. Baiklah, baiklah. Tapi berjanjilah untuk berpura-pura tidak tahu. Karena kalau tidak, dia pasti akan menghajarku habis-habisan karena sudah mengadu padamu. Oke. Katakanlah. Arfan menceritakan segala hal yang terjadi setelah Sofia pergi dari Jakarta. Termasuk perceraian dan tes DNA yang dilakukan Satria kepada bayi yang dilahirkan Lara, yang hasilnya menunjukkan bahwa Satria bukankah ayah dari bayi itu. Kamu serius? Sofia menutup mulutnya ketika Arfan berhenti bicara. Dan tebak, siapa yang membuat Pak Satria salah sangka waktu aku membawamu ke apartemenku? Siapa? Lara. Dia melakukan banyak hal untuk menjauhkan Satria darimu. Kamu tidak akan menyangka drama apa saja yang sudah dia mainkan. Ya Tuhan. Dia berakting sejak kamu menitipkan Pak Nikolai yang pingsan untuk berlari mencari bantuan. Hah? Itu. Dia hanya orang yang kebetulan lewat, kan? Sementara yang melakukan pertolongan pertama, lalu berlari ke sana kemari adalah kamu. Kamu tahu? Ucap Sofia, lirih. Banyak kebenaran yang terungkap. Bersyukur karena Lara begitu ceroboh dengan meninggalkan banyak jejak yang bisa dilacak. Sofia terdiam lagi. Ini sungguh mengejutkan. Mobil pun menepi di depan pagar, mereka telah sampai di depan rumah orang tua Sofia. Terima kasih, Arfan. Sofia hendak turun. Tidak, terima kasih, karena telah mendengarkan aku. Jawab Arfan, menghentikan Sofia sejenak. Sofia mengangguk, lalu membuka pintu. Via. Arfan memanggil setelah perempuan itu berada di luar mobil. Ya. Sofia menoleh. Hati-hati dengan Raldo, dia mungkin akan melakukan sesuatu kepadamu. Ceka. Kamu berlebihan. Arfan menggeleng, tidak. Dia tipe orang yang tidak akan berhenti sebelum mendapatkan apa yang dia mau. Arfan meyakinkan. Bukankah Kak Niko juga begitu? Dia bahkan sering memaksakan kehendaknya kepadaku. Arfan terkekeh. Aku lupa, karena sudah beberapa minggu ini dia bersabar menunggumu. Benarkah? Iya. Kamu tahu, aku sering berhadapan dengan orang seperti Raldo, aku sudah terbiasa. Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Kamu janji? Sofia mengangguk. Baiklah,
Tapi hubungi aku kalau terjadi sesuatu. Arfan sebelum pergi. Boleh. Boleh, kita berteman bukan? Sofia mengangguk lagi. Baiklah. Arfan. Panggil Sofia lagi. Iya. Arfan menyahut. Jangan suruh orang untuk mengawasi aku lagi. Aku tidak nyaman. Arfan tersenyum. Aku tidak bisa janji. Suamimu sendiri yang memerintahkan. Kamu tahu, kehendaknya tidak bisa ditolak. Lalu tergelak.